pengakuan sebelumnya. Saat itu, Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada Saudara Richard. Saat itu, tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan, kenapa yang bersangkutan merubah? Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard minta disiapkan pengacara baru, serta tidak mau dipertemukan dengan Saudara FS. Berangkat dari keterangan Saudara Richard, saat itu juga kami meminta salah satu anggota tim sus pada saat itu, Kadiftik, untuk menjemput Saudara FS. Di saat awal, FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan berdasarkan keterangan Saudara Richard, akhirnya tim sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Makobrimob Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus, Saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut, mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak Saudara Joshua atas perintah dari Saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP dan saat itu juga Saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Tanggal 7, Saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian Saudara Riki dan Saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka tersebut, maka Saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan Saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum J, di mana pada saat itu dilakukan oleh Saudara Richard atas perintah Saudara Ferdi Sambo. Kemudian Saudara FS membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir Richard. Kemudian yang bersangkutan juga menembak ke dinding atau ke tembok berkali-kali seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Tim sus kemudian melakukan pemeriksaan secara maraton, profesional, dan cermat sesuai dengan konstruksi peristiwa yang terjadi. Dari proses pemeriksaan kode etik profesi Polri dan juga gelar perkara pemeriksaan khusus, saat ini di Propam Polri telah merekomendasikan 6 terduga pelanggar, yaitu Saudara FS, HK, ANP, AR, Saudara BW, dan Saudara CP. Mereka patut diduga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, antara lain dengan sengaja menghilangkan CCTV dan kemudian merusak CCTV yang ada
di Pos Satpam. Kemudian juga telah dibuat laporan polisi di Bareskrim dengan persangkaan pasal 49 junto pasal 33 dan pasal 48 junto pasal 32 terkait dengan Undang-Undang tentang ITE dan juga pasal 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan pasal 566 KUHP dan juga pasal 221 ayat 2. Saat ini proses pemeriksaan kode etik profesi oleh Divpropam Polri masih terus berlangsung. Dan tentunya apabila dalam proses ini masih kita temukan adanya perbuatan-perbuatan lain yang diduga memenuhi unsur pidana, kami berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pemeriksaan internal terus kami kembangkan. Kami telah memeriksa 97 personel, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan rincian berdasarkan pangkat. Jadi selain pidana ada juga pelanggaran terhadap kode etik. Irjen Pol 1 personel, Brigjen Pol 3, Kombes Pol 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, Ibtu 2, Ibda 1, Bribka 1, Brigadir Polisi 1, Bribtu 2, dan Barada 2. Dari 35 personil tersebut, 18 saat ini sudah kita tempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya. 2 saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus, sementara sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Kami juga melaporkan gambaran umum hasil penyidikan yang telah ditentukan oleh tim sus, namun kami tidak dapat menyampaikan secara spesifik terlalu dalam terkait dengan materi penyidikan. Secara umum, saat ini tim sus sudah memeriksa 52 orang saksi, 4 orang ahli, di mana ada ahli dokter forensik, balistik, kimia bioforensik, dan ahli digital forensik. Selanjutnya, tim sus juga telah melakukan penyitaan terhadap 122 barang bukti, berbagai macam, mulai dari senjata api, magasin, CCTV, dan sebagainya. Kemudian, berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan tim sus, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti, bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 adalah tidak benar. Terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu oleh saudara FS di rumah Saguling yang diketahui oleh saudara PC dan saudara Richard. Demikian juga saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi. Saudara Richard melakukan penembakan terhadap almarhum Joshua atas perintah saudara FS, di mana disaksikan oleh Ricky, Kuat, Ma'ruf, dengan juga perannya untuk ikut membantu. Pasca penembakan, FS melakukan penembakan senjata HS milik saudara Joshua ke arah tembok. Kemudian motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara FS, saudara PC, saudara Richard, saudara Ricky, Kuat Ma'ruf, dengan persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56,
ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian terhadap 2 laporan polisi, yaitu LP 368A yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan percobaan pembunuhan, dan LP 1630 7 tahun 2022 Polres Metro Jaksel terkait dengan perbuatan cabul dan ancaman kekerasan di Duren 3, saat ini telah dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Agustus 2022 tidak ditemukan peristiwa pidana. Alhamdulillah tentunya berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ada di DPR RI, Kemenko Polhukam, Komnas, HAM, Kompolnas, Lembaga Pengawas Eksternal, Kejaksaan, dan seluruh elemen bangsa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 telah dilakukan tahap 1 penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan mudah-mudahan harapan kami berkas ini segera bisa dinyatakan P21. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jaksa Agung yang telah mengirimkan tim, mempersiapkan tim sebanyak 30 personel dari Kejaksaan yang saat ini bekerja secara simultan bersama-sama, sehingga harapan kita kasus ini juga bisa segera diselesaikan dan dapat dinyatakan lengkap dan segera mungkin bisa juga kami ajukan ke persidangan. Tentunya dukungan ini semua termasuk juga seluruh masukan dari masyarakat bagi kami merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Polri. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, masyarakat, DPR RI, Kejaksaan, dan seluruh elemen, termasuk tentunya dukungan penuh dari Bapak Presiden, sehingga kami bisa menuntaskan kasus ini dan mudah-mudahan sebentar lagi bisa kami lengkapi dan segera kami serahkan ke Kejaksaan. Tentunya kami harapkan penjelasan di hadapan Komisi 3 DPR RI ini dapat membuat peristiwa yang terjadi menjadi lebih terang, dan ini merupakan bagian bentuk akuntabilitas Polri untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi menjadi semakin terang apa adanya dan tidak kami tutup-tutupi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam materi rapat kerja kali ini. Ini tentunya pil pahit bagi kami. Namun demikian, kami terus berkomitmen bahwa apa yang terjadi ini tentunya menjadi momentum bagi kami untuk memperbaiki, untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri, sehingga institusi ini ke depan bisa menjadi semakin baik, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, sehingga Polri yang saat ini memang terdampak terkait dengan peristiwa ini bisa segera kembali pulih, dan ini pertaruhan kami untuk menjaga marwah dan institusi Polri. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan pada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk penanganan kasus Joshua. Selanjutnya kami tentunya mohon arahan dan mungkin beberapa pertanyaan dan masukan-masukan untuk kami yang bisa
menjadi pedoman bagi kami untuk langkah-langkah ke depan terkait dengan penanganan kasus ataupun juga hal-hal lain dalam rangka terus menjaga dan memperbaiki institusi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.